Eh, Selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf ya, kemarin belum bisa memberikan pertemuan secara langsung meskipun lewat online. Jadi ini sebagai pelengkap teman-teman semua mengerjakan tugas. Ini saya akan memberikan materi ya, selain lewat bahan materi dari PPT, ini saya juga akan memberikan materi melalui video untuk menjelaskan materi yang sudah saya share di PPT. Oke, pada pertemuan berikutnya ini kita akan mengenal namanya framework. Ya, framework ini sebenarnya ada banyak teman-teman ya. Framework itu ada banyak nanti yang digunakan untuk framework untuk CSS, untuk ada untuk PHP dan juga ada untuk JavaScript. Nah, ini ada banyak ya. Mungkin di sini teman-teman perlu sedikit mengenal tentang istilah framework sendiri ya. Apa sih framework ini? Nah, framework ini berarti kan dia frame itu istilahnya sebuah kerangka ya. Ada sebuah kerangka. Kalau ini kita menerjemahkan dalam suatu kata yang terpisah misalkan ya, frame itu kan kerangka, work itu kan kerja. Berarti dalam istilah itu dia adalah sebuah kerangka kerja. Nah, kerangka kerja itu digunakan untuk apa? Kalau kita berbicara tentang pengembangan sebuah software ya, berarti ini pastinya kerangka kerja ini digunakan untuk memberikan kemudahan, memberikan fasilitas kemudahan, ya. Khususnya ya bagi developer misalkan dia seorang backend, ya backend berarti kan dari sisi apa namanya pemrograman istilahnya lebih ke script PHP-nya atau JavaScript-nya. Nah, itu yang back-end-nya mungkin terus ada yang front end-nya. Kalau front end-nya itu berarti lebih ke yang tampilannya ya, tampilan yang biasa kita lihat itu. Nah, di sini isi dari sebuah framework ini ya sebuah ini intinya berisi sebuah perintah ya. Perintah. Jadi di sini perintahnya ini hanya perintah-perintah dasar yang biasa digunakan oleh developer yang untuk membangun sebuah software. Nah, jadi di sini framework ini dapat membantu developer untuk bukan menyusun ya, untuk membuat aplikasi menjadi lebih cepat ya, lebih cepat. Kemudian juga menjadi lebih rapi. Developer itu tidak perlu mengembangkan software itu dari nol ya, harus membuat CSS-nya, harus membuat JavaScript-nya, nah seperti itu. Atau mungkin kerangka-kerangka kalau dalam PHP ya, kalau di framework di PHP itu berarti kan bisa juga beberapa library-nya, nah itu tidak perlu membuat lagi. Itu salah satu gambaran dari framework. Nah di sini teman-teman ya, kita akan membahas tentang framework CSS ya. Nanti setelah kita mengenal framework CSS, kita akan mengenal namanya framework yang PHP. Framework PHP itu nanti ada banyak sekali, yang ada Z, ada Initer, terus ada apa namanya banyak ya. Nanti akan kita sedikit perkenalkan saja. Nah, kita ulang kembali ya. Kalau framework tadi kan kerangka ini, ya, kerangka kerja ya. Kalau framework CSS itu apa? Ya sama, dia hanya sebuah kerangka kerja. Cuman isinya itu berupa skrip CSS, ya, kumpulan kode-kode CSS untuk membuat tampilan HTML-nya itu lebih menarik. Nah itu secara garis besar yang dimaksud dengan framework CSS. Ya banyak sekali ya framework CSS yang kita gunakan ya. Ini salah satunya. Ada Bootstrap. Nah, ini Bootstrap itu yang paling tren ya, paling tren sekali ini Bootstrap. Ada Foundation, ada Bulma, ada Semantic, ya, ada GetUkit sama Blueprint. Nah, Blueprint ini Blueprint CS, maaf ini masuk di sini. Oke, di sini teman-teman ya. Nah, ini Bootstrap ini nih yang paling terkenal nih Bootstrap ini. Ya, yang biasa sering digunakan oleh developer untuk mengembangkan sebuah
halaman tampilan web. Ya. Karena penggunaannya yang mudah, jadi ini lebih banyak developer khususnya yang web yang di web design ya. Nah, ini banyak sekali menggunakan Bootstrap, kemudian dikembangkan sendiri supaya lebih menarik. Tapi untuk kerangkanya itu sudah ada, tidak perlu membuat CSS ulang lagi, hanya menambahkan saja sesuai dengan kebutuhan. Ya, banyak sekali ya fitur-fitur yang ada di Bootstrap ini, teman-teman ya. Ada tipografi, ada button juga ada, kontainer ada, ya responsif ada, form ada, banyak ini. Kalau yang terkenal itu kan sekarang itu kan kita mengenal namanya grid ya, kita menggunakan grid system. Ya, kalau mungkin dulu sebelum grid itu kita menggunakannya tabel. Nah, cuman kalau kita membuka halaman tersebut di dalam mobile, ya maksudnya dalam HP, smartphone ya, tampilannya ya tetap akan sama dengan yang ada di dalam PC. Dia tidak bisa menyesuaikan. Tapi kalau kita menggunakan grid system, nah dia modelnya bukan tabel lagi. Nah, misalkan ada 3 kolom ya nanti. Kemudian kita menggunakan grid system. Nah, kita membukanya lewat smartphone. Nah, ini tampilan 3 kolomnya ini menjadi 1 kolom. Dia menyesuaikan, dia responsif ya, seperti itu. Banyak sekali nanti fasilitas yang ada di dalam Bootstrap ini ya. Nanti sambil jalan sambil kita pelajari nanti, tapi tetap harus teman-teman sendiri yang akan mengembangkan ya, karena waktu kita tidak akan cukup hanya untuk mempelajari Bootstrap ini ya. Kita hanya akan menggunakan beberapa sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, nanti ada tooltip ya, ada drop down menu, ada modal. Nah, ini nanti kita juga akan menggunakan modal punyanya Bootstrap yang akan kita kombinasikan dengan Ajax. Seperti itu teman-teman ya. Ini ada beberapa macam jenis framework juga ya, ada Foundation, ada Bulma ya, ada Semantic. Nah, nanti silakan teman-teman coba saja ya, silakan dicoba saja, tapi silakan difokuskan ke satu. Teman-teman ingin menggunakan yang mana? Yang menurut teman-teman itu recommended lah ya untuk membuat sebuah halaman depan dari sebuah web ya, atau web desainnya. Nah, terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Nah, ini salah satu beberapa macam framework CSS. Sebenarnya masih banyak lagi ya, yang cuman ini yang tren. Nah, yang tren. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, kita akan kembali lagi ke sini, ke Bootstrap. Ya, kita akan ke Bootstrap teman-teman. Nah, kayak yang akan kita pelajari adalah Bootstrap. Aduh, mana ini ya? Untuk menghapus coret-coretannya ya. Oh, ini. Oke. Kita akan menggunakan namanya Bootstrap. Nah, mungkin teman-teman perlu sedikit ketahui dulu ya apa itu Bootstrap ya. Di sini Bootstrap itu sebuah library ya. Dia adalah sebuah library framework yang berisi CSS. Jadi di sini digunakan untuk membantu ya, digunakan untuk membantu apa? Membantu developer ya. Membantu developer khususnya yang from end ya, bukan back end ya. Nah, dia membantu web developer untuk tampilannya ini, untuk front end-nya dalam sebuah halaman website. Nah, nanti di sini teman-teman ya, di dalam Bootstrap ini kita akan sedikit mengenal tentang, bukan sedikit ya, sebenarnya kalau teman-teman mempelajari itu banyak ya, CSS ya, kemudian JavaScript ya, pastinya untuk kombinasinya kan kita akan menggunakan HTML ya. Kemudian bagaimana cara menginstal Bootstrap sendiri? Nah, teman-teman bisa menggunakan Bower atau menggunakan npm. Atau mungkin teman-teman juga sering ya, mungkin teman-teman mau menginstal
framework yang lain ada CI, punya PHP. Nah itu kan teman-teman kalau yang kadang menggunakan Linux, nah itu kan biasanya tidak di-download ya, tapi diinstal ya supaya nanti langsung masuk ke apa namanya ke WAM atau SAM-nya langsung. Nah ini teman-teman bisa menggunakan Bower, NPM ataupun Composer ataupun Bootstrap CDN ya. Nih. Atau nanti teman-teman bisa mendownloadnya di halaman ini ya, getbootstrap.com.3.3. Nah, di sini kita akan menggunakan Bootstrap 3. Ya, kita akan menggunakan Bootstrap 3. Oke, sekarang langsung kita coba saja teman-teman ya. Ini untuk tampilannya, Bootstrap-nya. Ya. Ini halaman URL untuk Bootstrap 3 nih. Teman-teman bisa langsung download di sini. Ya, bisa download di sini. Nah, ini. Di sini. Oke, nanti teman-teman akan mendapatkan 3 buah folder nanti setelah kita ekstrak ya. Setelah kita download ini nanti kan kita akan mendapatkan file zip. Nanti teman-teman akan mendapatkan 3 folder. Ya. Folder CSS, font, dan JS. Nah, ini kita pakai saja semua, nggak apa-apa. Ya. Nah, nanti teman-teman ya, setelah teman-teman mendapatkan 3 folder ini, nanti kita akan memanggil file CSS-nya dulu, dan file JS-nya. Nah, ini template dasarnya ya, template dasar dari Bootstrap sendiri. Nah, tapi di sini kan masih munculnya screen HTTP kode jQuery ya. Berarti ini kita ngambilnya masih online ini. Ini kita ngambilnya masih online. Ya. Ini kita mengambilnya masih online, makanya masih ada HTTPS ini. Nah, oke. Ini nanti kalau ini template dasarnya, nah ini bisa kita copy di halaman Bootstrap-nya sendiri. Nah, nanti untuk ini tinggal copy paste saja. Nanti kalau kita run tuh, nah ini hasilnya seperti ini. Nah, ini kan saya tambahkan nih, mari kita mengenal Bootstrap. Nah, ya ini akan. Terus nanti di dalam Bootstrap sendiri kita juga akan bisa membuat tabel. Nah, ini tabelnya ya teman-teman ya. Ini untuk membuat tabelnya di sini nanti teman-teman tuh bisa menggunakan apa namanya CSS-nya dari Bootstrap sendiri untuk tampilan tabelnya ini mau seperti apa, mau menggunakan kelas apa. Nah ini kan saya menggunakan kelas tabel strip. Nah, jadi ini nanti tampilannya beda-beda teman-teman. Jadi tidak perlu membuat halaman script sendiri ya. Tidak perlu membuat halaman bukan halaman script ya. Tidak perlu membuat CSS sendiri ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti cukup apa namanya? Cukup mengetikkan apa namanya? Nama kelasnya saja. Nah, nanti untuk mengetikkan nama kelasnya bagaimana? Oke, nanti kita praktekkan ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini salah satu contoh untuk membuat apa namanya? Tabel ya. Kemudian nanti kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba membuat atau mempraktekannya langsung supaya teman-teman nanti dalam mengerjakan itu tidak bingung ya, supaya tidak bingung. Oke, langsung saja teman-teman ya. Ini kalau kita run nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini strip-strip ini. Nah, ini adalah kelas yang kita gunakan. Kita menggunakan kelas apa? Seperti itu. Maaf ya, ini bukan kelas yang ada di dalam apa namanya yang kita pelajari dalam kita menggunakan NetBeans kemarin ya di dalam pemrograman berbasis objek. Nah ini bukan kelas itu ya, ini kelasnya namanya CSS. Nah ini, nah, kita memanggil ini model-modelnya, model tabelnya ini tabel, terus tabel strip. Nah ini yang dimaksud adalah kelas yang ini ya. Oke, ini kalau kita running hasilnya seperti ini teman-teman ya. Oke, langsung kita coba aja teman-teman ya. Sekarang
kita praktekkan dulu teman-teman ya. Kita akan membuat, kita akan download dulu. Ya, pastinya kita akan download dulu template punyanya Bootstrap. Oke, saya download dulu. Ini teman-teman bisa ngambil di sini. Ya, kita menggunakan Bootstrap 3, teman ya. Kita copy, pastikan ya, kita pastikan di sini. Nah, ini teman-teman ya. Ini kita bisa download Bootstrap-nya ya, yang versi 3-nya di sini. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan Bower ya, bisa menggunakan npm. Nah, ini kata Composer. Nah, ini. Atau cukup teman-teman download ini, download Bootstrap ini. Oke. Ini setelah kita download nanti di sini teman-teman ya, tunggu selesai. Tumben ini koneksi internetnya speedy agak lambat sekali ya. Padahal cuma kecil sekali ini. Nah, ini nanti teman-teman ini ada beberapa perintah-perintahnya, ini ada CSS-nya, ada JavaScript-nya, ada komponennya. Ini banyak sekali, nanti teman-teman tinggal di sini copy paste di sini. Oke. Ini setelah teman-teman ini download ya. Ini Bootstrap ini kita download, teman-teman kita ekstrak. Ekstrak here. Di mana ya? Nah, ini. Nah, nanti akan ada 3 folder. Oke, ini saya kasih nama dulu. Saya ganti namanya PBD 19. Oke, PBD 19 ya, teman-teman ya. Saya pindah di WAM saja. WAM server. Nah, pastikan teman-teman ya, ini WAM-nya sudah berjalan. Ini sudah saya jalankan, ini WAM-nya. Nah, saya pastekan di sini. Paste. Nah, ini ya, wow, ternyata. Oh, ini kalau yang PBD 18 sudah pakai kode emitter ya. Nah, ini PBD 19. Nah, di sini kita mempunyai 3 folder CSS, folder font ya, dan juga folder JS. Nah, kemudian untuk memulai halaman Bootstrap, untuk memulai kita menggunakan template Bootstrap, nah, kita menggunakan template utama dulu saja ya, template yang basic. Nah, ini strukturnya ya di dalam Bootstrap. Nah, teman-teman. Ada CSS-nya, ada JS-nya, ada font-nya. Nah, kemudian kita akan menggunakan template basic-nya. Template basic-nya berada di mana, teman-teman? Nah, kita berada di ini, get started ini ya, teman-teman ya. Nah, get started ini. Kemudian, teman-teman, nah, cari yang basic template aja. Basic template. Basic template di sini, ini kita blok, kita copy, teman-teman ya. Ini kita copy. Nah, di sini, teman-teman, kita buka notepad-nya dulu. Ini saya close. Oke, saya pastekan di sini. Jangan lupa ya untuk lanjutnya. Ini kita gunakan HTML mana ya? HTML. Nah, ini kan bisa kita pakai. Kita buang saja. Nah, ini kita buang saja. Ini ada yang kehapus. Mana wis ada yang kehapus ini. Oh, sebentar. Ini template basic-nya kok. Oh, mana ya ini ya? Aduh, bentar. Kita makainya template Bootstrap-nya. Ini saya melihat di CSS. Oh, ini maaf, ini CSS-nya di sini. Ini ya teman-teman ya, ini basic template-nya ya. Ini kita ulang, kita copy, kita paste di sini. Nah, oh ini ya, Bootstrap-nya. Nah, ini kan tidak kita pakai ya teman-teman ya. Ini kita buang. Ya, kita buang saja yang hijau itu pakai. Ini nanti untuk manggil jQuery-nya. Ini jQuery-nya masih online ya teman-teman.
Nah, ini masih online. Nanti ini bisa kita sesuaikan. Nah, kita nanti meletakkannya di mana dulu? Coba kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Mana tadi? PBD 18. Mana ya? PBD 19, maaf. Nah, misalkan kita kasih nama indeks. Indeks saja. Kita simpan teman-teman ya. Nah, ini kan nama ada CSS Bootstrap. Tapi di sini digunakan untuk memanggil ini. Kita kan berada di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kan file indeksnya ya. Nah, di sini ada CSS Bootstrap min. Nah, dia memanggil di sini. Bootstrap min. Nah, CS. Nah, dia memanggil ini. Nah, terus ini JS ya, ini JS. Nah, ini JS. Bootstrap JS. Bootstrap JS ini. Ya, teman-teman, Bootstrap JS. Nah, dia memanggil ini Bootstrap JS-nya. Ya. Kalau dia seperti ini, nah ini berarti dia masih online ya. Ini jQuery-nya masih online ini. Ini mana ya? jQuery-nya masih online. Ini kita belum punya jQuery-nya ya. Teman-teman bisa mendownload sendiri jQuery-nya. Nanti tinggal di blok saja ya. Kemudian di copy, nah, pastekan saja. Pastekan di sini URL-nya. Paste. Nah, ini nanti teman-teman akan memperoleh jQuery-nya nih yang 1.1.12 ini. Nanti di sini muncul jQuery-nya ya. Setelah jQuery nanti tinggal klik kanan download. Ini tumben internet saya agak lelet ini, makanya ini nggak keluar ini. Nah ini ya teman-teman ya, nanti tinggal klik kanan, tinggal save ya, tinggal save saja. Nah, nanti kita akan dapat file jQuery-nya. Nah ini terserah nih teman-teman untuk jQuery-nya mau diletakkan di mana. Download ya, mana tadi? Download. Nah, ini jQuery-nya, maaf. Nah, ini jQuery-nya terserah teman-teman mau meletakkannya di mana. Kalau teman-teman mau meletakkannya satu folder dengan JS ini juga nggak apa-apa. Paste jQuery min. Nah, nanti teman-teman di notepad-nya sini tinggal diganti. Di copy, nah tinggal paste di sini. Seperti ini. Tag-nya tinggal kita ganti. Hello world. Saya lagi belajar CSS Bootstrap, template Bootstrap. Oke teman-teman ya. Nah sekarang coba kita running ya. Localhost apa namanya? Tadi PBD 19. Nah nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, ini hasilnya seperti ini. Hello world, saya lagi belajar CSS, ini belajar template. Kemudian ada beberapa bagaimana cara kita menggunakan apa namanya istilahnya template-templatenya punyanya Bootstrap. Nah, kita tinggal copy paste saja nama apanya, nama kelasnya. Nah, misalkan kita mau membuat supaya hello world-nya ini agak geser sini, agak geser dikit sini, ini supaya tidak mepet ya, mepet sekali ya. Nah, di sini kita akan menambahkan kelas kontainer. Bagaimana cara menambahkan kelas kontainer? Ya, coba kita cari dulu ya. CSS ya, kita ke CSS dulu. Nanti di sini teman-teman akan mengenal namanya kontainer. Ada mengenal grid, ada kontainer. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini contoh dari kontainer nih teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana? Ini tinggal kita copy saja. Tinggal kita copy. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Nah, di bawahnya body ya. Paste. Nah, teman-teman nanti ini tolong diurutkan sendiri supaya teman-teman tidak bingung ya. Nah, supaya tidak bingung, ini masuknya yang subnya yang mana. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini tinggal pindah satunya, cut, pastekan saja di sini. Simpan. Coba sekarang kita refresh ya, teman-teman. Salah. Nah, mana? Nah, ini agak geser dikit sini. Hello world-nya ini. Ini udah nggak mepet sekali. Kemudian kan kita sudah menambahkan kontainer nih. Nah, teman-teman akan mengenal namanya grid. Grid itu yang seperti apa? Nah, ini yang namanya grid. Nah, dia bukan tabel ya, tapi dia adalah grid. Jadi nanti dalam satu halaman muka ini, teman-teman ingin menjadikan 3 kolom.
Nah, ini ada banyak sekali ya, mau yang pakai yang Cool MD atau apalah ya, Cool XS6, nanti teman-teman silakan dicoba dipelajari. Ya, yang membedakannya apa ya. Nah, misalkan saja dalam satu halaman ini ya, satu halaman ini, nah ini akan saya ganti, akan saya pindah menjadi 3 kolom, supaya nanti tulisannya Hello World ini tengah-tengah ini ya, tengah-tengah atau center misalkan. Nah, saya menggunakan ini teman-teman ya, ini div class row. Maaf, ini 3 kolom ya. Nah, div class row. Jadi di dalam sebuah grid itu nanti nilainya itu adalah 12. Nah, ini adalah 12. Jadi ini 12 ya, ini nanti nilainya 4, nanti jumlah ada 12. Ini juga sama, 2 kolom ya, berarti 6. Nanti kalau mau 4 kolom ya, misalkan 4 kolom, kan ini 4 kolom nggak ada di sini ya teman-teman ya, di sini 4 kolom nggak ada. Nah, berarti nanti di sini tinggal diganti. Call nama kelasnya call MD 3, call MD tambah lagi 1 lagi. 3 seperti itu. Ya. Kalau mau lebarnya berbeda juga bisa, nanti tinggal kita ganti saja. Oke, kita coba dulu teman-teman ya. Nah, saya copy dulu. Kemudian saya, nah ini nanti kan supaya Hello World-nya ini di tengah. Berarti ini saya pastekan di sini teman-teman. Saya pastekan di sini, pastikan ya teman-teman supaya tidak bingung. Nah ini dibuat apa namanya? Dibuat ini saya ini enggak saya hapus dulu ya supaya teman-teman tidak bingung. Cuman saya membedakannya di sini. Nah ini saya ganti. Ini supaya tulisannya tidak besar sekali, saya ganti H2 ya. H2, heading 2. Saya simpan. Ini kalau saya running teman-teman, nanti hasilnya seperti ini. Nah, dia berada di tengah. Ini ada call MD4, call MD4. Nah, itu berarti dia di sini. Ini kolom yang 1, kolom yang 2. Nah, ini. Ya. Ini teman-teman ya. Kolom 1, kolom 2. Nah, ini kan tidak dipakai. Ini nanti bisa dihapus saja teman-teman. Nah, tidak dipakai bisa dihapus. Nah, nanti seperti ini. Nah, sudah ya. Jadi kelihatan rapi ya. Ini bukan membuat halaman center ya, bukan buat text center ya. Nanti untuk membuat text center itu Mas, tagnya supaya center ada lagi ya, perintahnya banyak. Berarti nanti bisa ke tipografi. Nah, ini banyak sekali. Nah, teman-teman ya, ini contoh-contohnya. Untuk membuat halaman ini uppercase, lowercase, capital case. Nah, seperti itu banyak ini. Membuat tabel. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ya. Nih. Oke. Terus membuat ini tampilan gambar, kemudian membuat form. Jadi membuat form teman-teman itu nggak usah repot, tinggal di copy saja. Misalkan di tengah-tengah ini saya membuatkan sebuah form. Nah, formnya tampilannya seperti ini. Ya tinggal dipaste saja di sini teman-teman ya. Ini mau saya ganti letaknya. Ini supaya tidak membingungkan teman-teman, ini saya enter dulu. Nah, jadi ini kelasnya ini ya, kelas ini penutupnya nih, pembukanya div-nya ini, penutupnya ini ya teman-teman ya. Saya pastekan di sini. Saya ginikan supaya teman-teman nggak bingung. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian kalau saya akan seperti ini hasilnya, mana ya? Bentar. Nah ini, dia di tengah sini. Ya. Ini juga bisa diatur nanti untuk jarak. Itu bisa diatur jarak atasnya berapa, jarak bawahnya berapa ya. Nanti bisa diatur melalui CSS-nya ini. Ya. Nah, sekarang untuk tugasnya teman-teman ya. Tugasnya adalah teman-teman membuat sebuah biodata. Ya, biodata yang berisi identitas teman-teman semua. Ya, identitasnya teman-teman semua. Nanti akan dipresentasikan. Di sini saya minta teman-teman membuat identitas menggunakan tabel, ya, menggunakan tabel. Bagaimana caranya? Ya, oke, saya kasih contoh teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti menggunakan tabel. Nah, kita cari aja, klik tabel yang mana? Tabel. Ini tabel. Nah, teman-teman terserah mau menggunakan yang basic template atau mau menggunakan yang strip ya, atau yang border atau yang hover. Nah, ini hover yang ini hover ya. Kalau diketin jadinya seperti ini.
Nikon, dan banyak sekali ya model-modelnya. Nanti teman-teman tinggal copy paste saja. Nah, teman-teman silakan membuat tab identitas, nanti berada di yang menggunakan tabel ya. Teman-teman boleh menggunakan header ataupun tidak, terserah ya. Boleh menggunakan header atau tidak. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau untuk membuat tabelnya ya pastinya tabel biasa ya. Ini saya copy dulu ya. Kemudian saya pastekan di sini. Form. Nah, saya hapus. Nah, ini CSS yang akan kita gunakan. Contoh saja, kalau misalkan ya, contohnya saja saya menggunakan menggunakan header ya, supaya teman-teman juga terbiasa. Oke, teman-teman ini ya, tolong diperhatikan. Di sini saya membuat apa namanya ya? Header-nya dulu. Nah, kemudian saya masukkan di sini. Terus apa ya? Saya pengen membuat 3 kolom. 1 kolom, ini kan 1 kolom ya. 2 kolom, 3 kolom. Misalkan di sini adalah nomor. Nah, ada nama mahasiswa. Kemudian email. Kemudian di sini apa ya? Nomor telepon. Oke, ini saya membuat 3 kolom. Nah, kemudian saya membuat isi tabelnya. T-body ya. Nah, T-body, saya buat dulu T-body. Nah, oke, kemudian kita ketikkan di sini TR-nya, garisnya, garis pembuka, garis tutupnya. Oke, maaf ini copy paste saja sudah. Misalkan ini nomor 1, namanya misalkan, silakan teman-teman menggunakan nama temannya, 3 identitas temannya, identitas real ya namanya. Kemudian, saya ganti, tambahkan lagi NPM, saya paste nama mahasiswa, NPM ya, NPM. Nah, misalkan namanya misalkan Doni Sudrajat. Nah, kemudian pastekan lagi NPM-nya 19.111.020 ya. Oke, kemudian emailnya doni@gmail.com. doni@gmail.com. Kemudian nomor teleponnya misalkan 087 apa saja. Nah, kemudian identitas yang kedua, baris yang kedua. Ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Nah, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, kemudian nanti ini misalkan namanya beda, misalkan beda lagi, misalkan Sisi Handayani misalkan. Ini teman-teman nanti menggunakan nama realnya nanti teman-teman silakan menggunakan nama temannya dan NPM aslinya ya. Terus kita Panggabean, kemudian namanya misalkan Bapak Rohani. Nah, ini kalau sudah selesai, sekarang jangan lupa ya teman-teman ya, yang di sini nanti teman-teman nanti ini kalau sebentar ini kita cek dulu ya, kita refresh hasilnya seperti apa, mana sini. Ini nutupin saja. Nah, ini
Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nih, hasilnya seperti ini. Terus kemudian kalau kita mau mengganti model template-nya, saya menggunakan, tadi kan kita menggunakan strip ya. Saya mau menggunakan yang hover. Hover mana ya? Hover. Nah, ini tinggal diganti nama CSS-nya. Kelas CSS-nya tinggal diganti. Tabel hover. Nah, tadi kan seperti ini ya. Nah, ini kalau kita refresh. Nah, berbeda. Kalau dideketin sama mouse, dia berubah. Nah, ini CS hover seperti ini. Nah, kemudian ini nama teman-temannya. Kemudian di atasnya ini silakan menambahkan nama identitas teman-temannya. Maaf, identitas teman-teman, maksudnya identitas pembuatnya. Nanti saya akan mengambil nilainya dari sini. Nah, misalkan di bawahnya sini, ini ya, di sini adalah identitas teman-temannya. Di sebelah kiri adalah identitas teman-temannya yang membuat, ya, identitas mahasiswa yang membuat. Nah, pada bagian sini ya, saya menggunakannya ini saja. Saya menggunakannya pakainya langsung TRTD saja, jadi nggak pakai THEAD ya. Nah, di sini sebentar, ini bukan TH ya, tapi TD saya paste dulu. Nah, di sini nanti ada nama, terus nanti di sini titik 2 teman-teman ya, titik 2. Namanya misalkan nama temannya, nama teman-teman misalkan Dinda Kirana. Ini dihapus. Nah, ini saya membuat 3 kolom, tapi nanti ada beberapa baris. Kemudian saya paste lagi ya, npm. npm-nya misalkan 19.1111. Nah, ya. Kemudian ini saya paste lagi emailnya teman-teman apa, misalkan dinda@gmail.com. Kemudian nomor teleponnya 08522 Nah, nanti teman-teman jangan lupa, jangan salah ya untuk menuliskan, maaf, satu lagi di sini kelasnya kelas apa ya, npm kelas. Nah, kelas misalkan 19A2. Seperti ini teman-teman ya. Nah, jangan sampai salah menuliskan npm dan kemudian kelasnya dan juga namanya ya. Nanti saya nilai tugas dan presensi akan saya ambil dari sini. Nah, ini kalau kita jalankan nanti seperti ini teman-teman ya. Waduh, lupa ya, belum dikasih tabel. Maaf ya, tabel. Oke, seperti ini teman-teman. Nice. Nah, nanti seperti ini teman-teman ya. Nanti kalau mau dilebarkan sedikit, misalkan manual ya, kita pakai semi manual ini. Nah, namanya misalkan dikasih jarak misalkan berapa ya? 30, 40, 60, 100 px. Silakan saja. Nah, panjangan 80. Terus ini weight-nya 20 px. Oh, 5 saja. 5.
Nah, nanti seperti ini teman-teman ya, 5 selalu kecil. 9. Nah, ini teman-teman ya, nanti saya nilainya ngambil dari sini, dan ini identitas teman-teman, terus yang sini adalah identitas teman-temannya. Nah, oke. Sampai di sini teman-teman ya. Silahkan mengerjakan tugas ini. Nanti pada hari Kamis ya akan dipresentasikan. Ya, silakan dipresentasikan tugasnya. Cukup langsung saja ya, langsung teman-teman menjalankannya di lokal host saja langsung ya sekalian ya. Besok langsung kita pakai, kita menggunakan langsung kita input, kita akan menggunakan kode initer ya, seperti itu. Oke, sepertinya hanya ini saja ya untuk materi yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali ya yang ada di dalam CSS Bootstrap itu. Tapi waktunya tidak akan cukup kalau kita hanya membahas ini nanti. Nanti kita tidak bisa lari ke yang utama, yaitu tentang pemrograman basis datanya. Ya, kalau kita membahas CSS terus, ini hanya sebagai pengenalan teman-teman saja supaya tidak bingung ya tentang Bootstrap. Oke, jangan lupa teman-teman ya, besok Kamis tugas akan dipresentasikan, kemudian akan saya ambil presensi dari situ, dari tugasnya. Kemudian nanti saya juga akan memberikan sedikit materi lagi nanti, ya, yang berkelanjutan tentang framework kode igniter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa untuk dikerjakan.